diare pada ibu hamil ini menjadi sebuah perhatian, ya. Kembali lagi, kalau kita ketemu ibu hamil dengan diare, maka kita cari penyebabnya, kita atasi, kemudian bersamaan dengan kita harus komprehensif dengan mengatasi penyakitnya atau penyebab utamanya, ya. Saya punya pasien dengan kehamilan diare berulang pada saat pasca melahirkan. Ternyata memang dia ada irritable bowel disease, ya, pasca melahirkan baru ketahuan. Jadi kemungkinan pada saat diare berulang di masa kehamilan itu karena penyakit ini, seperti itu. Sampai akhirnya tata laksana berikutnya adalah harus ditata laksana sesuai dengan kondisi penyakit saluran cernanya, ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat literatur terbaru, ya, itu ada kalau sekarang kan tata laksana pada IBS, ya, itu ada pemetaan bahan makanan mana saja yang boleh dikonsumsi pada durasi waktu sekian, kemudian berikutnya adalah diatur lagi, seperti itu. Saat ini sedang di Indonesia sendiri sudah mulai banyak kasusnya, dan kita juga sudah mulai mengacu dengan teori-teori terkait diet tersebut, ya. Nah, ini dampak diare. Dampak diare itu karena dia mengeluarkan banyak cairan, maka dampaknya adalah dehidrasi ringan sampai dengan berat, ya. Nah, yang tidak diharapkan adalah dehidrasi berat. Jangan sampai dehidrasi berat pada ibu hamil. Kemudian perut terasa tidak nyaman. Kemudian kalau perut tidak nyaman, pastinya asupan menjadi kurang, ya, asupan makanan berkurang. Kemudian asupan makanan berkurang, lambung kosong, kemudian juga pengeluaran banyak. Biasanya gejala-gejala lain yang sering timbul adalah rasa mual dan rasa tidak nyaman, ya. Semakin tidak mau makan nantinya, seperti itu. Nah, jika berkelanjutan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kondisi malnutrisi, seperti itu, ya. Kondisi yang memang sangat tidak diharapkan pastinya pada ibu hamil. Kalau ibu hamil dengan malnutrisi, ya, kita sering sebutnya bumilkek, ya, itu juga salah satu penyebabnya adalah mengalami diare, seperti itu. Dan itu dampaknya adalah, ya, kesehatan janin juga, begitu, ya. Jadi memang ini kita lihat perkembangan janin di mana ini adalah perkembangan normal. Perkembangan normal di mana kita sangat berharap ibu hamil itu memiliki janin yang memang berkembang sesuai dengan usianya, yang pastinya untuk mencapai ini dibutuhkan asupan gizi yang adekuat. Nah, sekarang bayangkan kalau misalnya ibu hamilnya diare, kemudian tidak teratasi, dan ini akan berkaitan erat dengan perkembangan janin. Dan itu pastinya sangat mempengaruhi perkembangan janin, dan yang paling tidak diharapkan adalah terjadinya kegawatan janin. Pertumbuhan janin membutuhkan asupan pastinya adekuat, ya. Bagaimana kalau ibu hamil mengalami diare? Bagaimana kalau ibu hamil asupannya tidak adekuat, ya, asupan gizinya, karena memang makannya itu tidak cukup, ya, sehingga apa yang dibutuhkan juga tidak bisa masuk. Nah, diare pada ibu hamil. Ini dehidrasi pada ibu hamil di sini mengakibatkan berkurangnya cairan tubuh, ya, dan ini mempengaruhi pertumbuhan janin. Di sini juga mempengaruhi jumlah dari ketuban, seperti itu. Kemudian pertumbuhan janin sangat dipengaruhi oleh asupannya. Tadi itu asupannya nggak bagus, karena kalau pada kondisi diare, nggak usah hamil, ya, kita normal aja kalau lagi diare itu rasanya, apalagi kalau yang punya bawaan penyakit lambung, ya, ditambah asam lambung meningkat, semakin sebah rasanya, terutama kalau terjadi pada ibu hamil di trimester 1, ya. Dengan adanya perubahan hormonal, ya, biasanya gejala-gejala morning sickness, seperti itu. Morning sickness nggak pakai diare aja udah payah ibunya, ya. Kalau kita kembali ke gambar tadi, ya, di awal-awal ini kan sangat dibutuhkan adalah pertumbuhan dari otak, begitu. Kebayang kalau
sudah morning sickness, kemudian si ibunya hamil diare begitu ya, memperburuk kondisi di mana ibu itu bisa makan ya. Nah, akhirnya adalah yang menjadi masalah adalah bukan hanya ibunya tetapi juga pertumbuhan janinnya. Kemudian pada kondisi diare di sini gejala mual tadi ya. Kemudian kehilangan cairan, ibu akan beresiko kehilangan zat gizi lainnya yang seharusnya zat gizi tersebut dibutuhkan oleh si ibu. Ya contohnya yang paling mudah nih, yang di fase mana sih yang paling kritis kalau ibu ini hamil? Kalau menurut literatur tuh di trimester 1 dan trimester 3 ya. Kenapa trimester 3? Kok duanya loncat ya? Di trimester 3 ini adalah pertumbuhan secara fisik bayi yang cukup masif ya. Taruhlah misalnya pertumbuhan tulang. Nah, uh, ibu bahkan kita sering ya menganjurkan untuk menambahkan minum susu supaya kalsiumnya cukup. Kenapa kalsium ibu harus cukup? Karena kalau kalsium asupan ibu nggak cukup, kurang, bayi akan tetap tumbuh, tetapi tulang ibulah yang akan dirombak untuk mencukupi kalsium dari si bayi ini. Ya, nanti kerasanya itu adalah pada saat udah melahirkan si apa namanya osteoporosis dini pada ibu nanti, misalnya seperti itu. Atau misalnya gigi gitu kurang terjaga kekuatannya itu juga menjadi dampaknya. Atau kalau misalnya dari pada saat hamil ibunya gizinya kurang baik ya, kemudian kondisi tulangnya juga kurang baik dan akhirnya akhirnya uh, nggak mencukupi untuk si bayi ini tumbuh dan juga ditambah kondisi yang tadi itu diare di trimester 3 sehingga asupannya kurang, makannya nggak banyak, ya kembali lagi, ya itulah yang sebenarnya kita juga tidak harapkan kalau misalnya si bayi lahir, tentunya yang sekarang kita sedang tangani itu adalah kondisi stunting, ya begitu. Jadi cukup banyak dampak-dampaknya kalau misalnya kita menghadapi ibu diare yang kita tidak bisa tangani ya. Kemudian nah ini juga ada kurangnya makanan. Nah, kurangnya makanan tertentu juga dapat meningkatkan resiko diare. Nah, biasanya ini terjadi pada ibu hamil ya yang memang kurang asupan vitamin A. Ya, ini kan kita dapatnya banyaknya juga dari sayur-sayur buah-buahan ya. Nah, nanti kita ngomongin sayur dan buah-buahan nih biasanya yang eh, pada orang Indonesia saat ini secara keseluruhan memang masih kurang juga asupannya. Nah, penyebab diare pada ibu hamil, pertama tadi perubahan hormon ya, terjadi pada kehamilan muda. Ya, jadi di sini teman-teman yang bertugas di pelayanan kesehatan khususnya untuk menangani ibu-ibu yang hamil misalnya di Poli Kebidanan atau di lainnya, jadikan perhatian pada kehamilan di awal ya, hand hygiene seperti itu, sanitasi, sumber air bersih yang jangan sampai terjadi diare pada ibu hamil. Kemudian ibu hamil juga sensitif terhadap jenis-jenis makanan tertentu. Ya, mungkin kalau misalnya di sini teman-teman perhatikan bahwa klien-klien kita banyak sekali yang sebelumnya tidak sensitif dengan makanan A, tetapi pada saat kehamilan dia lebih sensitif. Lebih mudah terjadi gangguan pencernaan kalau mengkonsumsi makanan-makanan tertentu, misalnya seperti itu. Atau mungkin di sini ibu-ibu yang sudah pernah mengalami kehamilan mungkin bisa mengingat-ingat lagi kok menjadi lebih sensitif ya kalau makan ini misalnya, atau misalnya dampak alerginya lebih tinggi dibandingkan waktu sebelum hamil. Kemudian sehingga pada ibu hamil ini biasanya sering mengalami gejala pencernaan misalnya kembung kalau makan makanan tertentu misalnya seperti itu ya. Kemudian adanya perubahan pola makan ya, biasanya karena semangat mau memberikan makanan yang terbaik bagi janinnya sehingga mengkonsumsi zat gizinya cukup agresif ya, jadi terjadi perubahan pola makan.
Padahal kita sendiri kalau merubah pola makan pada klien kan biasanya kan secara perlahan seperti itu. Kemudian konsumsi beberapa suplemen vitamin ya biasanya ya minum vitamin A, B, C dan lainnya, tetapi apa namanya mungkin di luar anjuran dokter misalnya seperti itu juga menjadi salah satu penyebab. Kemudian adanya infeksi usus misalnya, mengkonsumsi makanan yang apa namanya mengkonsumsi makanan yang kurang sehat, mungkin ya kalau ibu hamil in the name of ngidam gitu ya, harus malam-malam makan apa ya, malam-malam mungkin suaminya nyari makanan yang dari sumber yang kita nggak tahu, misalnya seperti itu ya, itu juga bisa menjadi penyebabnya. Kemudian adanya penyakit tertentu yang memiliki gejala diare yang seperti tadi saya sampaikan contohnya.